Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pemirsa rahimakumullah, as-sa'ah yang lebih sering diterjemahkan dalam bahasa kita adalah hari kiamat, yaitu hari berakhir dan dihancurkannya alam semesta serta kehidupan di dunia. Beriman kepada hari kiamat adalah merupakan satu kewajiban dan menjadi salah satu dari 6 rukun iman. Artinya, keimanan kita kepada Allah batal jika tidak mempercayai adanya hari kiamat. Kedatangan hari kiamat sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan hanya Dialah yang mengetahui kapan tibanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman dalam hadisnya banyak memberi kabar kepada kita tentang tanda-tanda sudah dekatnya kedatangan hari kiamat. Salah satunya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah radhiyallahu an dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawatu khadda'at yusaddaqu fihal kazib wa yukadzibu fihas shadiq wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin wa yantiku rawaibidah. Kila wa ma rawaibidah qala rajulut tafih fi amril ammah. Rawahul Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan datang kepada manusia tahun-tahun penipuan. Di dalamnya orang yang berdusta dipercaya, sedang orang yang jujur didustakan. Orang yang berkhianat diberi amanah, sedang orang yang amanah dikhianati. Dan di dalamnya juga terdapat ar-ruwaibidah. Ketika ditanya, apa itu ar-ruwaibidah wahai Rasulullah? Beliau bersabda, yaitu orang bodoh yang berbicara atau memberi fatwa dalam urusan manusia. Dalam hadis lain, Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelum munculnya Dajjal akan ada beberapa tahun munculnya para penipu, sehingga orang jujur didustakan, sedang pendusta dibenarkan, orang yang amanat dikhianati, sedang orang yang suka berkhianat dipercaya, dan para ar-ruwaibidah angkat bicara. Ada yang bertanya, apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang fasik yang berbicara tentang persoalan publik. Dengan hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan atas kondisi umatnya di akhir zaman yang jauh dari masa kehidupan beliau, sekaligus juga memberikan warning atau peringatan atas bahaya yang mengancam keselamatan akidah dan keimanan umatnya dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sanawatu khadda'at, yaitu tahun-tahun penipuan. Sebagai salah satu tanda akhir zaman atau sudah dekatnya hari kiamat adalah
dengan munculnya para penipu yang membawa aqaid atau faham-faham dan ideologi serta isme-isme baru, yaitu buatan manusia untuk mengelola sistem kehidupan, seperti halnya liberalisme, komunisme, sosialisme, yang semuanya itu mengingkari atau anti kebenaran dari Tuhan semesta alam. Bahkan muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW. Kesemuanya itu menawarkan dan menjanjikan tata kelola kehidupan baru untuk kesejahteraan hidup manusia. Namun semua itu hanya kepalsuan. Alih-alih mau mensejahterakan kehidupan, justru yang muncul kenestapaan dan kesengsaraan hidup. Kalaupun ada yang sejahtera, itu pun hanya beberapa gelintir manusia saja yang menduduki jabatan kekuasaan dan para pemodal serakah yang berkamuflase di tengah-tengah kemelaratan umat. Sedangkan kekhawatiran yang kedua yang selalu menjadi kekhawatiran Rasulullah SAW, yaitu yusaddaku fi hal kazib wa yukadzibu fi hasadiq. Pembohong dipercaya, sedang orang-orang yang jujur didustakan. Karena kelihayan dalam kata-kata dan kemampuannya menarik simpati dan empati masyarakat, pendusta seringkali tampil di masyarakat menjadi tokoh dan tak jarang mereka berhasil menjadi pemimpin. Mereka punya pengikut yang banyak yang setiap saat siap menutup-nutupi kedustaannya sehingga tak nampak ke permukaan. Yang ada justru kebaikannya yang bersifat semu. Karena di sisi lain, kebaikan para penipu ini dihasilkan dengan cara menginjak, memeras, dan mengkhianati masyarakat. Di sisi lain, ada banyak orang jujur yang dicitrakan jelek oleh para penipu tersebut, sehingga tidak mendapat tempat di hati sebagian masyarakat. Karena orang jujur biasanya memang tidak banyak gembar-gembor, sehingga wajar kalau mereka tidak banyak dikenal oleh masyarakatnya. Di samping itu, orang jujur sengaja diserang dan dimarginalkan, dicitrakan buruk oleh para penipu dan pengikutnya. Sedangkan kekhawatiran ketiga Rasulullah SAW, yaitu wa yu'tamanu fi hal khain wa yukhawwanu fi hal amin, yaitu orang yang berkhianat diberi amanah, sedang orang yang amanah dikhianati. Sebagaimana yang kita pahami, bagaimana gigihnya para ulama, para tokoh-tokoh pemuka agama pada saat zaman penjajahan bangsa Belanda sampai penjajahan orang-orang Jepang di Indonesia. Para ulama menjadi pelopor menentang dan memerangi penjajah di garis terdepan. Ada Pangeran Jayakarta, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, ada Teku Umar dan istrinya Cuk Nyadin, Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Haji Omar Said Cokro Aminoto, dan kiai-kiai pengasuh pondok pesantren. Semua tertulis dengan tinta emas dalam sejarah kemerdekaan Republik ini. Mereka dengan ikhlas berjuang tanpa pamrih, dengan mengharap kelak anak cucunya dapat merasakan hidup enak dan tenang serta tentram di zaman kemerdekaan. Tapi saat ini para ulama diteror, dimarginalkan, difitnah, dipenjarakan, bahkan dituduh sebagai pengganggu kerukunan bangsa. Sementara di pihak lain, justru ada segelintir manusia yang ketika di zaman penjajahan mereka menjadi antek-anteknya, bermesraan, menjadi mata-mata dan kaki tangan para penjajah. Justru ketika mereka berjaya dan berkuasa, mereka menikmati kemerdekaan yang diperjuangkan para ulama dahulu. Sedangkan yang keempat, hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap
ancaman umatnya, yaitu wayantiku fihal ruwaibidah, dan di dalamnya juga terdapat ar-ruwaibidah. Qila wa ma ruwaibidah? Qala rajulut tafih fi amril ammah, yaitu ketika Rasulullah ditanya apakah ruwaibidah itu, Rasulullah menjawab, yaitu orang bodoh yang berbicara atau memberi fatwa dalam urusan manusia. Kelompok manusia ar-ruwaibidah ini sangat membahayakan. Mereka ibarat nila, mereka ibarat tubah dalam segelas air susu, atau ibarat sianida dalam larutan air yang susah dideteksi karena ia larut dalam putihnya air susu dan minuman. Maka jika terminum, maka tamatlah umur peminumnya. Orang-orang ruwaibidah memberikan fatwa dan keputusan-keputusan yang menjadi acuan dan kebutuhan masyarakat banyak dengan tidak berdasarkan dalil yang syah menurut hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa dari kalangan ustadz, kalangan guru, dari kalangan praktisi hukum, atau para pejabat publik, baik itu swasta maupun pemerintahan. Mereka memutuskan perkara dengan lebih bertumpu pada kemampuan akalnya yang terbatas. Mereka tidak punya kefakihan dalam beragama, maka akan lahirlah keputusan-keputusan kerdil dan menyesatkan umat. Untuk itu, marilah kita introspeksi diri, rajin menuntut ilmu, banyak belajar dan membaca kitabullah dan buku-buku buah karya para ulama yang akan menuntun hidup kita ke arah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan akan membentengi kita dari pengaruh para pendusta agama, sebagaimana doa yang diajarkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam dan azab kubur, serta fitnah hidup dan fitnah kematian, dan keburukan fitnah dajjal atau pendusta. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.